Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kembali untuk kita boleh bersatu bersama di tempat ini untuk meninggikan nama Dia, beribadah kepada yang memberikan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak melewatkan satu detik pun untuk kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Mari satukan hati, satukan pikiran kita untuk memberikan yang terbaik bagi Dia. Saya percaya dan yakin Allah siap, Allah mau wajahnya memandang setiap kita untuk menikmati segala pujian, hormat kita, kemuliaan. Mari datang pada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Seraya kita mengucap syukur untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita boleh datang di hadirat. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu. Terima
Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam
It's our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Sing with me, how great, Jesus.
Kami mau terus memuji, memuliakan Tuhan. Semua yang siap untuk bersorak-sorai katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat anak kita Yesus. Tuhan kita yang hidup. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Mari tengok kanan kiri, katakan bersyukur. Bersyukur sebab Tuhan baik, sebab Allah kita baik. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk mari katakan bersama. Haleluya.
kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kesempatan untuk memberikan persembahan saat ini. Mari kita membawa itu kepada Tuhan, mengangkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mengangkat dan memperkatakan kata-kata iman ini. Kami percaya memberi persembahan adalah bagian dari ibadah. Dengan memberi persembahan, kami memuliakan Tuhan dengan harta kami. Kami mau memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, Kau jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Engkau Yesus, Kau jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus saja Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus saja Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lagi ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari bangkitkan diri Bapak Ibu Saudara. Mari menyatakan ini di hadapan Tuhan. Bahwa tidak ada pribadi lain yang kita andalkan, hanya Kau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, Kau jiwaku menantikanmu. Mari percaya yuk.
Tuhan dan Raja atas kita, berkuasa, berdaulat, memerintah penuh atas kita. Biar apa yang kami lakukan sore hari sungguh-sungguh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Biar ini gairah hasrat-Mu sebab kami datang menyenangkan hati. Saat yang Kau akan memberkati kami dengan firman, urapan-Mu ada atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat sore, shalom. Kita bersyukur kita kalau menikmati hadirat Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, di hari Kamis yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan selama 10 hari murid-murid menantikan janji yang akan diberikan oleh Bapa ketika Yesus naik ke surga, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Dan ini 3 hari ketiga penantian daripada rasul-rasul. Dan sebagai orang percaya kita tidak sedang menanti, tapi Roh itu sudah dicurahkan. Katakan amin. Jadi bagian kita adalah tinggal membuka hati dan sungguh-sungguh mengizinkan, membiarkan Roh itu bekerja di dalam hidup. Yesus berkata, adalah lebih baik bagimu jika aku pergi kepada Bapa supaya Roh itu dicurahkan, dan Roh itu sudah dicurahkan. Jadi memang kita bersyukur ya, karena ini dikatakan lebih baik, lebih berguna, lebih bermanfaat bagi kita, sebab Roh Kudus itu adalah Roh yang maha hadir, Roh yang menjadi penghibur dan penolong bagi setiap kita. Dan Roh Kudus itu juga yang memiliki peran penting dalam setiap doa-doa orang percaya. Itu sebabnya sore hari ini saya memberi judul peran Roh Kudus dalam doa. Tuhan menginginkan supaya doa kita berkuasa. Di dalam Yakobus pasal 5, kita harus menjadi orang yang benar. Dan kita bersyukur bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Katakan amin. Tapi Tuhan juga menginginkan bahwa doa kita itu adalah doa yang benar. Selain kita menjadi orang yang benar, tapi doa kita juga harus menjadi doa yang benar. Artinya doa yang tepat sasaran, doa yang akurat, doa yang sungguh-sungguh bisa menggugah hati Tuhan, karena itu merupakan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Makanya di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi seringkali kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan, karena ternyata walaupun kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, doa kita menjadi doa orang yang benar, tapi ternyata kita juga seringkali salah berdoa. Alkitab berkata bahwa tujuan kita berdoa itu untuk kepentingan diri kita, untuk memuaskan hawa nafsu kita, untuk keinginan bukan kebutuhan kita. Padahal doa yang dikabulkan adalah doa yang merupakan kebutuhan orang percaya. Nah, itu sebabnya sekali lagi kita perlu peran Roh Kudus supaya mengarahkan doa-doa kita menjadi doa yang akurat, doa yang sungguh-sungguh tepat sasaran. Ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Roma pasal 8 ayat 26 dan 27 firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita,
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, ternyata kita perlu peran Roh Kudus karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Ada doa-doa yang salah yang kita panjatkan sehingga mungkin sampai hari ini kita belum mendapatkan apa yang menjadi doa-doa kita. Nah, bagaimana kita bisa melihat peran Roh Kudus yang sungguh-sungguh merupakan pribadi yang memberi peran penting dalam setiap doa-doa kita? Yang pertama, Roh Kudus itu mendorong kita untuk selalu berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus sungguh-sungguh mengizinkan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, karena dikatakan Roh Kuduslah yang mendorong, Dia adalah inisiator utama yang membuat orang percaya itu bisa berdoa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang tahu kelemahan kita. Tadi di ayat yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kenapa Dia bantu atas kelemahan kita? Karena Dia mengetahui kelemahan kita. Dan Roh Kudus tahu bahwa manusia, orang percaya itu sangat bergantung kepada Tuhan. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan pada waktu kita berdoa itu artinya kita sedang terkoneksi dengan Tuhan. Kita sedang terhubung dengan Tuhan. Kita sedang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau supaya hidup kita ditolong oleh Tuhan. Makanya Roh Kudus mendorong kita untuk berdoa. Mungkin ada jam-jam khusus di mana Roh Kudus membawa kita untuk ayo berdoa. Tidak harus kita masuk di kamar, tidak harus kita lagi nyetir misalnya, udah tutup mata dulu deh mau berdoa. Enggak, itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang memohon kepada Tuhan, yang kita sampaikan kepada Tuhan, itu adalah sebuah doa yang kita sampaikan. Jadi doa kita tidak lagi terbatas dengan ruangan tertentu, apalagi dengan kiblat tertentu. Ya, sekarang mereka lagi menunggu ada pergantian kiblat misalnya, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak perlu harus cuci kaki, cuci tangan, nggak perlu. Ya. Tapi dimanapun kita berada, kapan saja ketika Roh itu mendorong untuk kita berdoa, berdoa. Tapi seringkali kita mengabaikan suara itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Seringkali apalagi kalau di jam-jam ngantuk misalnya, di subuh ya, di tengah malam jam 1 misalnya, tiba-tiba Tuhan membangunkan kita. Percayalah, walaupun Bapak Ibu berkata, oh kita kebangun karena bunyi dogi misalnya, terlalu kencang gitu ya, itu juga memang ada faktornya. Atau kebelet pipis misalnya, atau karena ada yang berisik, ya tetangga atau orang lagi kerja di sebelah. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, belajar untuk melatih kepekaan telinga rohani kita, menangkap bahwa sebetulnya Tuhan itu sedang membawa kita untuk masuk dalam sebuah dimensi doa, ya, supaya kita menaikkan doa. Dan kalau Roh Kudus yang sedang menggerakkan kita untuk berdoa, itu artinya ada tujuan khusus. Dan nantinya Dia yang akan membantu kita dalam segala kelemahan. Dia yang tahu apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita hari itu, jam itu. Dan percayalah, Dia akan sampaikan kepada Bapa di sini. Ini peran Roh Kudus yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus itu mengajarkan bagaimana berdoa. Ayat 26 tadi dikatakan, kalimat pertama, Roma 8, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita berdoa.
Jadi memang kita terbatas Bapak Ibu Saudara. Apalagi Alkitab berkata kita memang tidak tahu sebenarnya bagaimana kita berdoa. Tapi bersyukur ada Roh Kudus yang mengajarkan kita bagaimana cara berdoa. Nah itu sebabnya penting supaya kita membuka hati menerima Roh Kudus, memenuhi seluruh hidup kita. Dan Dia yang menuntun kita, mengajarkan kita bagaimana kita berdoa. Kita membutuhkan sebuah keyakinan, sebuah iman pengharapan kepada Tuhan supaya doa-doa kita yang diajarkan oleh Roh Kudus itu menjadi doa yang tepat sasaran dan dikabulkan. Nah kalau Roh Kudus yang mengajarkan kita berdoa, percayalah bahwa doa-doa kita itu tidak seperti yang disebutkan di dalam Yakobus pasal 4 untuk kepuasan hawa nafsu kita. Tapi doa-doa kita itu yang kita naikkan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, percayalah bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Tuhan. Katakan amin. Karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi peran Roh Kudus yang kedua dalam doa-doa orang percaya, Dia mengajarkan bagaimana kita berdoa. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa peran Roh Kudus dalam doa kita? Dia turut berdoa bersama-sama dengan kita. Di ayat yang ke-26 tadi di kalimat berikutnya dikatakan, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kita berdoa memang karena dituntun, karena dibimbing, karena diajarkan oleh Roh Kudus. Tapi kemudian juga Roh itu turut berdoa untuk kita. Dia mendoakan kita. Bahkan Alkitab berkata Dia mengucapkan keluhan-keluhan. Ada hal-hal yang di dalam hati kita yang tidak bisa kita ungkapkan kepada Tuhan. Bahkan kita sendiri tidak mengerti apa yang sedang kita rasakan. Tapi karena Roh itu berperan dalam doa kita, Dia sampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada kalanya kita sedang berdoa, tiba-tiba kita nggak tahu mau ngomong apa, kita hanya menangis di kaki Tuhan. Bahkan sebaliknya, lagi kita berdoa, tiba-tiba ada sukacita Tuhan yang memenuhi kita. Itu artinya Roh sedang mengucapkan keluhan-keluhan kepada Bapa di surga. Nah, Roh Kudus sangat berperan penting dalam doa orang percaya karena Dia turut berdoa bersama-sama dengan kita. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu merupakan sebuah pergumulan, misalnya masalah yang sedang kita hadapi, bukan hanya yang kita hadapi. Karena di ayat yang ke-27 kita juga berdoa dikatakan untuk orang-orang kudus. Jadi mungkin kita nggak tahu mau doakan siapa, mau doakan negara mana, mau doakan suku apa, keluarga siapa, tapi ada Roh Kudus yang berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi betapa bahagianya kita Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu susah-susah untuk menulis catatan doa kita panjang, ya misalnya dengan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang puitis. Karena Roh yang mengajarkan kita berdoa. Bahkan Roh itu yang berdoa bagi kita semua. Dan yang berikutnya, yang keempat, yang terakhir di poin ini, belum terakhir khotbah saya ya. Roh itu memberikan bahasa doa bagi kita. Wah, ini luar biasa. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat, 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Paulus berkata, kejarlah karunia, terutama karunia untuk bernubuat. Dan salah satu karunia yang banyak dimiliki dan dinikmati oleh orang percaya adalah karunia berkata-kata dengan bahasa lain atau berbahasa roh. Dan ini merupakan fasilitas yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Saya kalau menonton di
sosial media itu ya tentang pengajaran-pengajaran, banyak pengajaran-pengajaran gereja kita itu diserang Bapak Ibu. Ya, misalnya soal persepuluhan lah, itu dikatakan Taurat, padahal sebelum Taurat itu sudah ada, ya sejak zaman Abraham itu sudah ada. Dan katanya di perjanjian baru nggak pernah disinggung, padahal Yesus sendiri ngomong tentang persepuluhan misalnya. Ya kamu setia memberikan persepuluhan selasi, bumbu-bumbu yang lain, tapi yang ketaatan kamu abaikan. Jadi artinya semua harus dilakukan. Taat juga iya, persepuluhan juga iya. Itu diserang habis-habisan Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya yang diserang itu soal bahasa roh. Ya. Saya hanya merasa aduh kasihan ya. Dan yang nyerang itu nggak tanggung-tanggung. Mereka bilang itu bahasa sesat ya. Sampai di apa namanya ditiru-tiru ya. Ada pendeta yang sebenarnya pendeta karismatik gitu. Ya ngomong ya apa itu katanya bahasanya. Wah pokoknya ditiru-tiru yang bikin orang ketawa gitu ya. Merasa itu lucu-lucuan gitu. Saya sedih aja ya. Saya bilang mungkin dia tidak mengalami ya. Ini bahasa yang ditulis dalam Alkitab, dan kalau ada dalam Alkitab itu artinya itu nyata Bapak Ibu ya. Saya bilang sama anak-anak saya ya, waktu saya berdoa, ayo kamu minta sama Tuhan. Saya bilang bahasa roh itu bukan menentukan kamu selamat atau tidak. Enggak. Karena di dalam Yesus kita sudah diselamatkan. Percaya Yesus sudah diselamatkan. Dan berbahasa roh itu tidak menentukan bahwa kamu lebih tinggi kerohaniannya atau tidak. Tapi itu adalah fasilitas. Ya. Sayang banget saya bilang. Ya. Saya mengalami. Orang percaya yang lainnya mengalami. Dan kalau itu dibilang sesat, ya, itu bukan 10-20 orang yang mengalami. Bukan 100-200 orang. Bukan 1-2 juta orang. Wah, betapa teganya Tuhan kita kalau membiarkan kita masuk dalam kesesatan dengan mendapatkan bahasa itu. Ketika saya melihat itu orang ngomong seperti itu, di bawahnya saya coba intip komennya. Wah, ada yang ngamuk-ngamuk gitu loh. Ya. Saya dapat dari Tuhan, masa sesat? Ya. Saya ngomong kok haleluya, tapi tiba-tiba lidah saya keputar gitu ya. Bahasa yang lain yang keluar, tapi saya rasa sukacita, damai, sejahtera, bahkan ada gairah untuk selalu berdoa. Masa itu sesat? Ya sekali lagi saya cuma bilang mungkin karena dia belum mengalami. Dan itu menjadi bahaya bagi sebagian orang atau beberapa orang yang belum mengalami. Dia akan langsung wah itu kan sesat. Dan kalau kita udah masuk dalam area seperti itu, kita mulai ngeblok Bapak Ibu. Ya, kita mulai nggak yakin, nggak ada tuh. Ya, itu dibilang sesat dan memang mereka bisa argumentasi dengan ayat-ayat Alkitab. Tapi percayalah ya. Di antara jemaat ini kalau bersaksi misalnya yang mengalami itu dari Tuhan ya. Dan itu pengalaman yang indah, itu bahasa doa. Bahkan Paulus berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, siapa yang berdoa dengan bahasa roh, ia membangun dirinya ya. Bukan mengajarkan kita untuk jadi orang yang egois, wah cuma bangun dirinya sendiri, enggak Bapak Ibu. Karena ternyata untuk kita bisa menguatkan orang lain, terlebih dahulu diri kita yang harus kuat. Untuk kita bisa mengangkat orang lain, membangun orang lain, kita harus terlebih dahulu dibangun oleh Tuhan. Dan caranya Tuhan mengajarkan bukan satu-satunya memang, tapi dengan fasilitas yang Tuhan berikan dengan berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Firman juga itu sangat membangun hidup kita. Tapi ada fasilitas lain. Waktu kita mengizinkan peran Roh Kudus bagi doa-doa kita, dia memberi bahasa. Kadang-kadang kita berdoa bisa lama Bapak Ibu Saudara, bukan mengucapkan kalimat yang indah-indah hanya karena dengan berbahasa roh. Jadi kita bahasa roh tiba-tiba udah gak berasa setengah jam, gak berasa 1 jam, bahkan bisa lebih. Makanya Paulus bilang begini, aku berdoa dengan akal budiku, tapi aku juga berdoa dengan roh. Dalam pengalaman pelayanan di Kisah Rasul sampai ke 1 Korintus, bagaimana Paulus rasul-rasul ketika mereka menumpangkan tangan atas orang percaya, dan dia bertanya apakah orang ini sudah menerima karunia-karunia Roh Kudus. Waktu ditumpangkan tangan, Alkitab mencatat kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus.
Dan ada bahasa-bahasa baru yang keluar. Bahasa-bahasa lidah, bahasa-bahasa lain yang kita sebut dengan glosolali. Kita tidak mengerti memang. Tapi pada waktu kita mengucapkannya, kita sedang membangun diri kita. Jadi itu bahasa doa. Sayang Bapak Ibu Saudara, saya mendorong, mengajak kita untuk minta karunia itu. Dan itu adalah karunia yang paling umum menurut saya, yang hampir semua orang percaya. Satu ketika ada om saya ya saya saksikan ini. Karena dia bilang, saya udah dapat kok karunia apa? Dia bilang, saya punya karunia hikmah. Ya, dan memang dia luar biasa kalau bicara tentang firman Tuhan, dia bisa dari basis ini, padahal nggak sekolah kita. Dia bilang, saya dikasih karunia hikmah. Sudah, masing-masing kamu dapat karunia itu, ya saya karunia. Dia mulai ngeblok, mulai membatasi diri bahwa nggak apa-apa juga saya nggak ada. Tapi kemudian ada hamba Tuhan yang terus menyampaikan, penting itu kok, penting itu Pak. Ya. Dan waduh, nanti rasakan manfaatnya. Lama itu Bapak Ibu Saudara. Tapi lambat laun dia mulai membuka diri. Dia bilang, saya mau mengalami itu. Waktu saya ketemu lagi, kami doa bersama-sama. Waduh, saya dengar dia yang paling kencang Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia merasakan betapa wah, itu sangat berdaya guna Bapak Ibu. Ya, kata-katanya kita nggak mengerti, tapi ternyata itu sedang membangun diri kita. Ayo, mari kita Bapak Ibu Saudara bergairah untuk ayo minta kepada Tuhan. Kita berkata, Bapa di dunia yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya yang meminta kepadanya. Apalagi Bapa kita di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada barang siapa yang meminta. Itu karunia yang umum, itu bahasa doa, itu bahasa penyembahan yang pada waktu kita terima itu akan menambah gairah kita, menambah semangat kita untuk berdoa karena kita sedang dibangun oleh Tuhan. Nah, itu peran Roh Kudus. Banyak sebetulnya peran Roh Kudus dalam doa-doa kita. Tadi cukup 4 saja. Kita masuk, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika doa-doa yang kita naikkan itu kita melibatkan Roh Kudus di dalamnya. Kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 23 hingga ayat yang ke-31. Kisah Rasul 4 ini sesudah murid-murid mengalami kepenuhan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Memang ayat ini selalu menjadi ayat pamungkas bagi gereja-gereja atau doktrin-doktrin dari gereja yang bilang bahasa roh yang glosolali itu sesat. Ini bahasa roh yang asli ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya setuju, amin. Ini bahasa roh yang didapatkan oleh rasul-rasul dan orang-orang yang berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka mengalami bukan glosolalia, tapi disebut senolalia. Artinya bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitar situ. Tiba-tiba murid bahasa Kapadokia misalnya. Ada orang Kapadokia, ada orang Efesus, ada orang dari mana-mana bisa mengerti. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya. Bukan hanya dulu saja, ya. Dalam beberapa kali saya mengikuti persekutuan, tiba-tiba ada satu ibu yang mengucapkan bahasa roh dengan bahasa Mandarin yang sangat indah sekali. Kita nggak ngerti. Tapi bagi orang-orang Chinese yang mengerti bahasa, waduh, dia bilang bahasanya bahasa tinggi dan bahasa halus bahkan. Tiba-tiba dia bisa berbahasa-bahasa yang lain. Dan banyak kesaksian yang saya dengar. Dan itu yang terjadi. Tapi bukan berarti ayat ini kemudian dipakai untuk menyerang. Wah, kalau begitu bahasa glosolalia itu bahasa sesatnya. Karena Alkitab juga kemudian mencatat pada waktu umat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus ada glosolalia. Dan bahasa itu Paulus bilang, kita nggak ngerti. Orang lain pun nggak ngerti. Hanya Tuhan yang mengerti bahasa yang kita ucapkan itu. Nah, di Kisah Rasul pasal 4 itu setelah mengalami baptisan Roh Kudus kemudian murid-murid itu bersehati untuk berdoa. Jadi dampak dari pengaruh atau peran Roh Kudus yang bekerja di dalam doa-doa kita itu akan menyatukan kita. Akan membuat kita mengalami kesatuan hati. Kalau Roh Kudus hadir dalam rumah tangga kita, suami istri akan memiliki kesatuan hati dalam doa-doa.
gereja akan punya kesatuan hati dalam menaikkan doa. Dan kita tahu dampak dari kesatuan hati. Alkitab berkata 2 orang sepakat meminta, maka Tuhan mengabulkan apa yang mereka minta. Di mana 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir. Tuhan menyatakan kuasanya kepada mereka. Jadi betapa penting kita memiliki kesatuan hati. Itu bisa terjadi karena ada peran Roh Kudus yang bekerja di dalam doa-doa orang percaya. Suami istri akan semakin sehati pada waktu berdoa. Kenapa? Ada karya Roh Kudus yang bekerja dalam doa-doa kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika doa-doa kita itu dituntun oleh Roh Kudus? Dalam Kisah Rasul pasal 4 tadi, ayat 24 hingga ayat yang ke-26, ayat 24 hingga ayat yang ke-26, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia." Itu benar. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapi. Yang kedua, peran Roh Kudus itu akan menuntun orang percaya untuk selalu mengingat firman Tuhan. Dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita tiba-tiba diingatkan tentang firman Tuhan yang kita percaya itu menguatkan kita. Saudara pasti mengalami itu, lagi berdoa, Tuhan kemudian mengingatkan ayat firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Tiba-tiba lagi berdoa, ingat firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Kenapa kita diingatkan ayat itu? Karena memang kita lagi membutuhkan supaya Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Tuhan tahu, Roh Kudus tahu kelemahan apa yang sedang kita alami. Tiba-tiba kita mendengar firman Tuhan dan mengingat firman Tuhan berkata, jangan takut. Ya. Kita ingat firman Tuhan Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Jadi selalu Roh Kudus itu mengingatkan firman. Dan menariknya adalah Bapak Ibu Saudara, kata mengingatkan itu artinya kita pernah melihat atau pernah mendengar. Diingatkan. Jadi apa yang diingatkan itu bukan sesuatu yang tidak kita pernah dengar, apalagi tidak pernah lihat. Nah itu sebabnya waktu kita diingatkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus tentang firman, percayalah, itu karena Bapak Ibu sudah pernah membaca, atau sudah pernah melihat, atau sudah pernah mendengar. Apa yang akan Roh Kudus ingatkan kalau ternyata kita belum mendengar, kita belum membaca, kita belum pernah melihatnya, hanya mungkin kasus-kasus khusus yang tiba-tiba diingatkan, bukan diingatkan sebenarnya, disampaikan ada ayat firman Tuhan. Baru kemudian kita mendengar ada orang yang bersaksi, saya nggak tahu tuh tiba-tiba ada ayat yang suruh begini, saya buka di Alkitab, wah ternyata ayat itu bicara. Itu hanya untuk kasus khusus. Tapi bagi kita waktu Roh Kudus memenuhi itu, percayalah Dia akan mengingatkan apa yang sudah kita baca atau dengar. Itu sebabnya dalam catatan ini Bapak Ibu Saudara, supaya ada firman yang diingatkan bagi kita, maka kita harus perlu dengan firman Tuhan. Katakan amin. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus menghafal firman Tuhan. Dan yang paling penting kita harus hidup dan menghidupi firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya itu yang Roh Kudus ingatkan. Waktu kita mulai putus asa, ada firman yang menguatkan kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka serupa para jawari yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Yesaya 40 ayat 31. Gak perlu memang kita tahu alamatnya di mana. Gak terlalu penting menurut saya. Karena Alkitab memang dicatat tidak ada pasal, tidak ada ayat. Ya.
Hanya lembaga Alkitab atau para penulis-penulis yang mengumpulkan manuskrip itu yang kemudian memberi ayat, ya, memberi pasal. Tapi sebenarnya aslinya nggak ada pasal, nggak ada ayat. Tapi kalau supaya lebih gampang mencarinya, kita hafal aja pasal sekian, ayat sekian. Tapi minimal kita tahu ada ayat firman Tuhan yang pasti menguatkan kita. Nah, itu sebabnya di bagian ini penting Bapak Ibu Saudara, supaya Roh Kudus itu berperan aktif mengingatkan ayat-ayat firman Tuhan, mengingatkan kepada kita tentang kedahsyatan, tentang kemahakuasaan Allah atas hidup orang percaya yang pasti menolong kita, menguatkan kita. Maka hidup kita harus penuh dengan firman. Wajib hukumnya kita membaca firman Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kita harus gemar, kita harus suka, kita harus hobi membaca firman Tuhan. Seperti Daud berkata, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kalau Daud lagi ngelamun, ya bukan lagi mikirin pacar, ya apalagi sedang membayangkan seseorang, dia lagi meditasi tentang firman. Wah, luar biasa. Kenapa siang dan malam pikirannya selalu diisi dengan firman, diisi dengan firman. Makanya tidak heran Alkitab mencatat dalam Perjanjian Baru, aku mendapati Daud bin Isai, orang yang berkenan di hati kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Kenapa dia begitu dekat dengan Tuhan? Yang berikutnya adalah Bapak Ibu Saudara, apa dampak ketika kita sungguh-sungguh mengizinkan Roh Kudus yang menuntun doa-doa kita? Yang ketiga, akan ada kesaksian di ayat yang ke-27 dan 28. Ayat 27-28, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Sebagaimana Yesus datang untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan, kita ditolong mendapatkan teladan untuk melakukan hal yang sama. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah menjadi teladan bagi kita bahwa hidupnya itu berdampak, hidupnya itu mempengaruhi, hidupnya itu memberi kesaksian bagaimana dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan tugas orang percaya harus menyampaikan kesaksian itu. Dan Roh Kuduslah yang memberi dorongan kepada orang percaya supaya menyaksikan tentang kemahakuasaan Tuhan, menyaksikan tentang kehebatan Tuhan atas hidup kita, dan yang terus bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita. Ada kesaksian yang kita sampaikan pada waktu Roh Kudus bekerja. Kesaksian adalah sesuatu yang sungguh-sungguh nyata terjadi di dalam kehidupan kita, bukan katanya. Jadi berarti kalau kita menyaksikan, itu harus terlebih dahulu kita alami. Ya. Kalau di pengadilan misalnya, ya kita mengundang saksi, ya ada 2 orang misalnya saksi, itu artinya mereka adalah orang yang menyaksikan, minimal mereka pernah melihat kejadian itu atau ada di tempat kejadian. Kalau ada kesaksian yang, saya nggak tahu Pak, saya nggak lihat Pak, itu bukan bersaksi namanya. Jadi orang yang bersaksi tentang Tuhan, kita yang harus mengalami dulu tentang Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau Roh Kudus berperan aktif dalam setiap apa yang kita doakan. Dia mengubahkan kita alami itu, kemudian kita bisa bersaksi. Memang Tuhan itu luar biasa. Dia Tuhan yang berdaulat, dia Tuhan yang. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu Saudara, waktu doa-doa kita dituntun oleh Roh Kudus, selain kita menjadi orang yang bersaksi, ada keberanian untuk menyampaikan firman. Di ayat yang ke-29 dikatakan, Kisah Rasul 4 ayat 29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman. Ada bahaya, ada orang-orang yang mengancam, ada tekanan,
Ada situasi yang tidak mungkin kita memerintahkan ini. Tapi apa yang menjadi doa para rasul, orang percaya, kita semua hari ini, kalau Roh Kudus bekerja di dalam kita, doa yang sama yang harus kita panjatkan. Dan Tuhan pasti memberikan keberanian bagi kita. Saudara katakan amin. Seringkali kita tidak berani Bapak Ibu. Nanti ditolak, nanti dibilang apa, nanti. Kita mulai berasumsi dengan segala macam alasan supaya kita tidak memberitakan tentang kabar baik, Injil Yesus Kristus. Tadi pagi saya cerita, kami gereja, sekolah kita itu dibentori atau dibina oleh New Nusantara, dan pendiri dari yayasan itu adalah Pak Joni Kilamo. Jadi beberapa waktu yang lalu dalam sebuah fellowship, dia memberitahu kepada kita semua tentang apa yang Tuhan berikan kepadanya untuk hari-hari ini. Gak boleh ada sungkan-sungkan, malu-malu, segan-segan mempromosikan tentang Yesus. Kita harus radikal, kita harus frontal. Dan saya juga sudah melihat sebenarnya anak-anak muda sekarang itu udah gak malu-malu kayak dulu kita pakai kaos ada gambar salibnya, nanti diomongin apa. Sekarang mereka udah terang-terangan ya, pakai kaos tulisan-tulisan ayat-ayat gitu kan. Dan dia mendesain sebuah tulisan nanti akan dicetak di kaos itu. Dan tulisannya adalah hidup suci itu keren. Wah, itu nanti akan dipakai oleh mentor-mentor. Hidup suci itu keren. Kemudian di bagian lain ada dalam hadirat 1 kali 24 jam dalam hadirat Tuhan. Dibawa kita untuk semakin radikal, semakin antusias. Karena di pihak sana mereka sedang propaganda, mereka sedang promosi, mereka sedang menjalankan tugas-tugas misi mereka untuk menyusulkan tentang paham-paham yang merusak paham kita. Termasuk yang Bapak Ibu menonton nanti ya, konser Coldplay. Artinya udah habis, tiketnya udah habis. Tapi Menteri pariwisata itu berusaha supaya bisa, kalau bisa 2 hari. Jadi masih ada harapan ya. Bapak Ibu yang menonton 11 juta, ya 12 juta. Sayang banget gitu ya. Kalau beli kerupuk Cirebon itu kan bisa dapat banyak gitu. Paling penting gitu ya. Sayang banget mau nonton film. Ada misi-misi khusus yang mereka bahas. Dan itu sangat fenomenal, sangat booming sekali. Waduh, orang begitu antusias. Jadi seolah-olah kalau Yesus kurang keren gitu. Ya. Yesus kalau ada konser tentang pemberitaan Injil misalnya, ada KKR dengan harga tiket 1 juta aja, saya pastikan gak ada yang hadir gitu. Waduh, pakai bayar gitu. Ini kan rohani gitu. Kalau yang rohana bela-belain bayar gitu ya, sampai puluhan juta. Tapi kalau yang rohani kita hitung-hitungan gitu. Jadi artinya bahwa dianggap Yesus mulai ketinggalan zaman. Tapi sebenarnya bagian kita ini yang harus promosikan bahwa kita yang harus menggembar-gemborkan, mempromosikan bahwa Yesus itu lebih top dari segala-galanya. Jadi jangan pakai baju yang tulisannya justru mengidolakan, misalnya artis Korea lah, siapa Min Goreng, siapa namanya, saya nggak tahu. Oh iya, siapa itu? Hongkong gitu ya. Oh itu nama makanan, saya nggak tahu nama-nama orang Korea. Itu yang kita promosikan. Seharusnya kan Yesus itu yang saya tahu. Jadi kaos yang Bastian pakai, Bastian ingat nggak tulisannya? Heru Yesus apa ya? Yesus saya itu sudah lama kaos itu, dan saya pernah pakai baju itu. Apakah punya saya atau yang punya Bastian? Sudah dikasih ke Bastian. Heru Yesus saya itu pokoknya, dan itu keren kalau yang sudah ya. Pokoknya bahasa Jawa tapi intinya ikut Yesus saja, nggak usah yang lain. Nggak usah ada yang Korea, yang anak-anak muda ini apalagi. Kalau pikiran kamu diisi dengan idola-idola seperti itu, Yesus akan tersingkirkan. Bagaimana mungkin kita bisa bilang hidup suci itu keren?
Hidup seperti Yesus itu luar biasa kalau yang kita idolakan itu yang seperti itu. Makanya mata kita, telinga kita harus mengkonsumsi hal-hal yang rohani, hal-hal yang bisa membangun iman kita. Tontonan-tontonan kita harus yang sungguh-sungguh menguatkan iman. Karena Alkitab berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu akan mematikan keinginan-keinginan tadi. Jadi yang diberi makan, itu yang akan lebih kuat. Walaupun ayat itu ada, tapi kalau makanan daging kita yang kita beri makan, keinginan hawa nafsu, tontonan kita, ya. Apalagi kalau yang dilihat terus yang keranjang kuning, ya etalase 3, etalase 4 gitu. Kalau mungkin tahu juga cara belajarnya gitu. Tadi ngobrol-ngobrol bapak-bapak ya, Pak Bin bilang, saya tuh nggak tahu tuh belanja di online kayak begitu, cuma Tokopedia kan. Waduh, TikTok itu gimana nyarinya? Waktu itu keranjang kuning, ya etalase 3, etalase 4, aduh. Jadi jangan isi dengan hal-hal yang sampah, Bapak. Mungkin nggak secara perubahan itu terjadi drastis, tapi pelan-pelan ayo berusaha. Karena tontonan kita itu, sosial media kita itu kan ada sistem yang disebut dengan algoritma. Waktu kita buka sesuatu yang rohani itu akan terus terbuka, ya khotbah. Tapi begitu buka belanjaan, ya kebuka itu. Buka tentang dogi, ya buka dogi terus yang keluar. Drama Korea yang keluar semua. Itu algoritma namanya, Bapak. Ya itu menunjukkan kehidupan kita sebenarnya. Apa yang kita makan itu akan terus ya dirasuki, masuk dalam sebuah lingkaran. Wah, kita akan sulit. Bagus ya. Tapi hari ini kita belajar bahwa Roh Kudus itu yang akan memberi kepada kita keberanian untuk memberitakan firman. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ini benar-benar apa yang terjadi ketika doa-doa kita itu dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus punya peran yang luar biasa atas doa kita. Di ayat yang ke-30 dikatakan, ayat yang ke-30, ulurkanlah tanganmu untuk apa? Menyembuhkan orang. Dan adakanlah apa? Tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ini doa yang berani. Sebelumnya murid-murid rasul-rasul tidak pernah berdoa demikian. Tapi karena Roh Kudus sudah memenuhi mereka berdoa, Tuhan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Artinya Bapak Ibu Saudara, doa di mana kita mengizinkan peran Roh Kudus bekerja, pasti ada mujizat. Kadang-kadang kita akan melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar Tuhan kerjakan. Kenapa? Karena doa kita dituntun oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan apa yang menjadi keinginan kita, tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan itu pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Biar peran Roh Kudus itu bekerja penuh dalam setiap doa-doa. Ada hal-hal yang kita bisa selesaikan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ada bagian-bagian di mana kita nggak bisa. Tuhan, saya nggak ngerti mau ngapain, tolong saya Tuhan. Baru kita bisa melihat mujizat Tuhan terjadi. Itu yang namanya mujizat. Hal yang tidak bisa kita lakukan, tapi Tuhan mampu dan mau melakukannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan hati terjamahanmu bersama di hadirat-Mu, kami hari seluruh hidup
mendapatkan karunia doa. Saya menyebut ini karunia doa, bahasa doa yang kita nggak ngerti memang bahasanya, tapi itulah manfaat Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan kita, menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang tidak kita pahami. Mari belajar untuk jangan membatasi untuk Tuhan bekerja dalam hidup. Gak boleh ada sedikit pun kita merasa bahwa wah itu gak mungkin, itu sesat, itu gak bisa, itu gak ada. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman rohani yang luar biasa. Kalau semua orang yang pernah mengalami dan bersaksi, mereka akan bilang wah itu sangat indah, sangat luar biasa. Ya, awal ketika kita mengalami baptisan roh itu, wah itu dahsyat banget Bapak Ibu. Saya mengalami. Jadi saya rindu bahwa semua jemaat harus mengalami. Saya bilang ini tidak menentukan soal keselamatan, bukan. Tapi ini fasilitas yang Tuhan kasih. Sayang banget kalau kita nggak dapat. Ya. Jadi nggak usah malu. Ayo minta sama Bapak, minta sama Tuhan. Saya pengen banget ya, alami bahasa ini. Dan saya menyaksikan banyak orang yang betul-betul rindu sama Tuhan minta. Yang sudah bertahun-tahun Pak, saya minta nggak dapat, ya adik saya udah dapat, ya orang lain udah dapat, saya nggak dapat. Tapi Tuhan mendengar dan Dia dapatkan itu. Hari ini punya kerinduan yang dalam sama Tuhan. Mari buka kedua tangan di hadirat Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan kuat malam hari ini, dan Dia pasti mengabulkan doa-doa kita. Buka hati bagi Tuhan. Buka hati, pribadi yang luar biasa. Sungguh-sungguh buka hati,
doa yang tepat sasaran. Karena itu merupakan isi hatimu, kehendakmu, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kamu, tapi demi kesenanganmu, demi kepentinganmu. Biar gereja ini bergerak, hidup kami bergerak, keluarga kami bergerak, melangkah seirama dengan langkah kakimu, tepat sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau saja yang dimuliakan dan disenangkan. Penuhi setiap kami umat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Ada karunia-karunia, ada bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa doa yang keluar dari mulut kami, yang membangkitkan, membangun iman kami. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kesempatan untuk mengatur firman Tuhan di tempat ini. Nah, sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami memberikan apa yang kami bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara bagi setiap kami, apa yang menjadi kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah sendiri, Engkau akan menyiapkan bagi kami menurut waktu dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.